Welcome to Blackwood Pharmaceuticals. Blackwood, innovation. Di awal kisah, diperlihatkanlah sebuah perusahaan farmasi yang akan membayar mahal kepada siapapun yang menjadi relawan dan akan menjadikan kelinci percobaan demi terwujudnya obat yang paling manjur di dunia. Kisah ini akan berfokus kepada seorang wanita yang bernama Claire. Dia adalah seorang gelandangan yang ingin mendapatkan uang yang sangat banyak dan dia rela untuk bisa menjadi kelinci percobaan di sebuah perusahaan tersebut, dan dia masuk ke dalam lantai -3 alias ruangan bawah tanah. Selesai di dalam ruangan, Claire pun mendapatkan seorang wanita menjadi teman sekamarnya, dia yang bernama Allison. Kemudian Allison pun langsung SKSD kepada Claire memasang muka bahagia karena dia mengatakan penelitian ini sangatlah mahal sekali, bahkan dia akan menjadi orang kaya setelah selesai menjadi kelinci percobaan. Akan tetapi Claire sangatlah tidak suka dengan sifat Allison yang selalu ngoceh di hadapannya. Ditambah lagi dia semalaman tidak tidur dan menginginkan ketenangan. Kemudian tiba-tiba saja ada pengumuman seluruh peserta ujian harus berkumpul di ruangan. Good morning, examiner. Kemudian di ruangan tersebut kita akan diperlihatkanlah para peserta ujian. Salah satunya seseorang yang bernama Paul mempunyai sifat resah. Dan kita akan melihat seorang yang bernama Amir. Dia adalah mahasiswa kedokteran yang kurang biaya. Dan ada seseorang yang bernama Markus. Dia adalah yang tidak peduli kepada siapapun. Dia adalah si Ray yang mempunyai sifat keras kepala. Semua para peserta ini dibimbing oleh seorang dokter yang bernama Dr. Burke. Tanpa banyak basa-basi, Burke pun langsung memerintahkan kepada seluruh asistennya untuk bisa melakukan percobaan terhadap satu pil, yang dimana pil tersebut hanya mempunyai efek samping sangat ringan sekali dengan takaran 25 mg. Mereka pun langsung diberikan obat secara acak. Selang beberapa jam kemudian, tiba-tiba saja Claire langsung mengalami muntah-muntah di toilet dan merasakan efek samping dari obat tersebut. Kemudian, selesai keluar dari toilet, Claire pun bertemu dengan Amir secara tidak sengaja. Akhirnya mereka pun langsung berkenalan. Kemudian mereka berdua langsung melakukan obrolan santai di depan toilet. Amir pun mengatakan penelitian ini sangatlah bermanfaat bagi kita semuanya, bahkan kita akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Hari demi hari terus melakukan percobaan beberapa obat yang telah dimasukkan kepada seluruh ujian untuk bisa mendapatkan efek samping yang luar biasa dengan pertanggungjawaban dari Dr. Burke. Singkat waktu, 1 minggu telah berlalu di mana seluruh peserta ujian mendapatkan efek samping yang sangat luar biasa yang telah diteliti oleh Dr. Burke. Kemudian dokter pun langsung mengatakan kepada atasannya bahwa penelitian ini sangatlah berbahaya sekali kepada seluruh peserta ujian dan harus dihentikan. Akan tetapi ketua perusahaan pun tidak mau menghentikannya dan ingin melihat apa yang akan terjadi setelah mereka mendapatkan dosis yang sangat banyak. Singkat waktu, di hari berikutnya Dr. Burke pun langsung mengumpulkan seluruh para peserta ujian di tempat yang sama, dan mereka akan mendapatkan tambahan dosis 1 pil untuk bisa mendapatkan efek samping yang luar biasa, dan semuanya telah dijadikan jaminan untuk bisa mendapatkan uang banyak. Di sisi lain kita akan diperlihatkanlah Claire yang sedang diperiksa untuk bisa mendapatkan data dan hasil dari psikis ataupun dalam tubuhnya. Akan tetapi Claire mengingat masa lalu bahwa dia tidak suka dengan tempat yang sangat sempit, bahkan dia sampai menangis. Nah, di sana Claire langsung berteriak untuk meminta tolong. Selesai percobaan pada hari ini, Claire pun langsung ditemui oleh Allison yang kini masih saja ngoceh di hadapan Claire. Walaupun ocehan Allison seperti emak-emak yang sedang menagih hutang. Nah, di sana mereka berdua telah mendapatkan suatu ide untuk bisa saling mengingatkan, bahkan saling menyemangati. Karena Allison ini mempunyai sifat seperti tanpa beban, bahkan dia rela menjadi kelinci percobaan asalkan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Allison, oh my God!
Tanpa diduga di hari berikutnya ternyata Dr. Burke telah mendapatkan dosis bahkan sangat banyak sekali untuk bisa dimasukkan ke dalam tubuh mereka semuanya. Akan tetapi Dr. Burke pun langsung mengatakan kepada mereka semua, penelitian kali ini akan dibayar sekitar 30.000 euro atau sekitar 500 juta rupiah. 30,000 euro each. 40 grand. 40 G's, baby. They got the champagne. Singkat waktu, mereka semua langsung berpesta karena akan menjadi orang kaya secara instan. Dengan uang yang sangat banyak, mereka semua akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa di dunia ini. Kemudian Ellison yang melihat Claire sangat pula murung di pojokan dan langsung membawa ke tengah-tengah pesta untuk bisa merayakan keberuntungannya. Karena penelitian kali ini sangatlah berbeda, mereka semua akan dibayar sangat mahal, 500 juta rupiah per orangnya. Tanpa diduga ketika sedang berpesta, tiba-tiba saja seluruh peserta mendapatkan kantuk yang sangat luar biasa. Bahkan diperintahkan oleh Dr. Burke jangan sampai tertidur, hanya waktu 24 jam saja. Mereka pun langsung melehoi alias lelah sekali dengan keadaan seperti ini. Mereka pun harus bertahan selama 24 jam, jangan sampai tertidur walaupun 1 detik saja. Kemudian di sisi lain kita akan melihat Amir yang sedang menyusup ke ruangannya Dr. Burke untuk bisa mendapatkan sebuah informasi apa yang dilakukan oleh Dr. Burke. Kebetulan Amir ini adalah mahasiswa kedokteran, dia paham betul obat-obat yang ada di dalam kesehatan. Ternyata tanpa diduga Dr. Burke telah memberikan sesuatu dosis yang sangat mengerikan terhadap otak dan mereka semuanya pasti akan mendapatkan bahaya dalam kehidupan. Kembali lagi kepada Claire bersama para peserta ujian yang lain yang berada di ruangan tengah. Terlihat Ellison yang sedang melamun di atas kursi dan langsung dihampiri oleh Claire untuk diajak ngobrol. Akan tetapi ada sesuatu yang terjadi, lalu tiba-tiba Alison. Guys, help! Dan sekali tiba-tiba saja Ellison keluar darah dari segala lubang. Dengan keadaan seperti ini mereka semua langsung panik parah. Dan tiba-tiba saja semua sistem akan mendapatkan penguncian secara total selama 24 jam karena ada seseorang yang telah melanggar protokol. Mereka pun langsung bergegas untuk bisa menyelamatkan diri. Akan tetapi sayang sekali semuanya sudah terlambat. Tanpa diduga, insiden penguncian tersebut menewaskan Dr. Burke yang tertancap di depan pintu. Akhirnya mereka semuanya mengatakan oleh Amir, jangan sampai tertidur karena itu semuanya sangatlah berbahaya. Amir pun mengatakan telah mendapatkan sebuah data dari Dr. Burke. Kita semua telah diasupi dosis obat yang sangat mengerikan, bahkan otak kita tidak bisa menampung semua dosis yang ada di dalam tubuh. Kuncinya jangan sampai tertidur. Singkat waktu 5 jam telah berlalu. Mereka semuanya berkumpul di ruangan tengah dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Jangan sampai mereka semuanya bisa melelapkan mata yang sedang kantuk ini. Dan sampai-sampai beberapa orang membuat vlog untuk bisa meraih konten yang sangat besar di YouTube, karena mereka semua akan mendapatkan ketenaran setelah mereka menyelesaikan misi yang sangat berbahaya ini. Ya, menyelam sambil minum air. Kemudian di sisi lain kita akan melihat Claire yang sudah kelayangan. Dia tidak tertidur sudah beberapa hari, bahkan sebelum masuk ke sini pun dia tidak tertidur, dan ternyata kelelahan membuat dirinya berhalusinasi. Sampai-sampai dia akan membuat sebuah video yang akan dibuka oleh siapapun jika dirinya tidak selamat dari insiden yang sangat mematikan ini, supaya ada seorang yang bisa menyampaikan pesan ke dalam ibunya, karena ibunya sekarang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, dan menitipkan salam kepada sang ibu tercinta. Akan tetapi semuanya pasti sia-sia, semua orang tidak akan pernah selamat. Sekali 10 jam telah berlalu. Terlihatlah Amir yang terus berusaha untuk bisa menolong teman-temannya dan akan membuat sebuah penelitian untuk bisa menetralisir otak yang sedang penuh dan kelelahan. Hallucinations. Stay focused. Stay focused.
Oh, untung saja Clear langsung dibangunkan oleh Markus yang tiba-tiba saja akan tertidur. Mereka pun langsung melakukan obrolan yang sangat penting. Ketika kita merasa tidur, sakiti saja diri sendiri supaya bisa tetap terjaga. Mereka pun harus saling mengingatkan satu sama lain supaya bisa keluar dari insiden mematikan ini. Selang beberapa lama kemudian, terlihatlah Markus yang datang ke toilet sendirian. Dan tiba-tiba kenapa dia berhalusinasi, bahkan tidak mengocorkan air ke dalam kerannya, tetapi dia malah bergerak sendiri, entah apa yang dilakukan oleh dirinya. Bahkan dia sangatlah bingung terhadap apa yang dilakukan secara gerak-gerik. Dan tanpa diduga, ternyata si Markus ini masuk ke dalam lorong. Ketika lorong itu dilihat, dan terus saja mendalami ruangan yang menjadi lebih gelap. Edan sekali. Ternyata Markus tiba-tiba saja kelayangan dan langsung tertidur. Bahkan otaknya langsung meledak. Tiba-tiba saja Clear pun merasa kelayangan dan dia benar-benar tidak sadar bahwa dirinya akan tertidur. Maka dia pun langsung berlari ke dapur untuk bisa menyelamatkan diri. Setelah merasa lebih baik, Clear pun langsung mengajak kepada teman-temannya untuk merencanakan sesuatu dan harus keluar dari tempat ini. Kalau tidak, kita semua akan mati satu persatu karena kantuk tidak ada obat selain kita semua harus tidur. Di sana Clear pun langsung memberikan informasi bahwa ruangan ini pasti ada sesuatu yang lebih baik dan kita harus bisa membobol tembok yang ada di depan. Tetapi tiba-tiba saja Amir mengatakan itu semua pasti sia-sia karena kita semua akan mati di tempat ini dan semua tidak peduli, yang penting ada usaha. Singkat waktu, berjam-jam mereka terus menggali di dalam lubang. Bahkan mereka sangatlah kelelahan. Ketika dilihat lubang tersebut sudah menepi, tiba-tiba saja mereka sangatlah bahagia karena mereka akan bisa kabur. Tanpa diduga, itu dilapisi plat baja. Fuck! No! Akhirnya mereka pun semua putus asa. Tidak ada jalan keluar di tempat ini. Bahkan semua ruangan telah dilapisi plat baja. Bom atom sekalipun tidak akan bisa merusak ruangan ini. Akhirnya mereka semua pun langsung melakukan adu bacot terhadap apa yang dilakukannya. Bahkan mereka semua baru saja mencurigai seseorang, yaitu Amir, yang tidak ada di tempat ini. Bahkan dialah yang tidak menyarankan untuk ini. Pastinya si Amir ini bekerja sama dengan perusahaan supaya kita semua bisa mati. Amir! Sorry. Kemudian Clear pun langsung mendatangi Amir untuk bisa melakukan perbincangan. Tiba-tiba saja Amir memberikan sebuah surat, di mana surat itu berisi bahwa Amir telah menyesal apa yang dilakukannya karena semua insiden dan penguncian secara total ini dilakukan oleh Amir karena telah melanggar protokol. Semuanya menjadi kacau dan mereka semua akan mati. Singkat waktu, Clear pun langsung meninggalkan Amir sendirian di dapur, bertemu dengan Paul, yang dimana Paul telah menggeledah kamar si Amir, mengatakan bahwa dia telah mendapatkan doping yang bernama amfetamin, dimana itu ada yang dilarang oleh Amir, dan semua orang sekarang tidak akan mempercayai si Amir. Paul! Tanpa diduga, di tengah-tengah obrolan Clear bersama Paul pun tiba-tiba saja listrik yang ada di tempat ini langsung mati. Mereka pun langsung berusaha untuk bisa mencari si Kring, karena pastinya kalau keadaan gelap pasti akan tertidur sangatlah lelap. Akan tetapi ketika sedang mencari si Kring, ada sesuatu yang terjadi. Lalu tiba-tiba itu hanyalah halusinasi saja. Untungnya mereka semua selamat dari insiden kematian. Tiba-tiba saja Amir langsung menghadang mereka semuanya dan langsung melakukan obrolan yang sangat penting untuk bisa melakukan pertanggungjawaban terhadap Amir apa yang dilakukan selama ini. Mereka pun langsung melakukan adu bacot bersama Amir. Tiba-tiba saja Ray tanpa banyak basa-basi langsung menghajar si Amir. Dengan insiden yang selalu saja terbukti bahwa Amir telah bersalah, bahkan mungkin saja si Amir ini bekerja sama dengan para perusahaan untuk bisa membunuh kita semuanya.
maka si Amir pun langsung saja mengelak bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa. Yang penting kita semua bisa selamat. Bahkan dirinya telah mendapatkan suatu obat untuk bisa menekan otak kita semua supaya tidak meledak. Dengan seperti ini mereka semuanya terus saja melakukan perbincangan yang sangat panas. Apakah mereka semua akan mempercayai Amir sekali lagi atau akan membunuhnya saat ini juga? Maka Clear pun langsung meyakinkan teman-temannya untuk mencoba sekali lagi. Ready. Singkat waktu, sesuai instruksi yang diberikan oleh Amir, mereka semua telah mendapatkan suatu obat untuk bisa menekan otak supaya bisa tenang. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa seorang wanita yang bernama Vanessa sedang berhalusinasi dan akan membunuh semua orang. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang terjadi. Vanessa! Vanessa! Akhirnya korban pun terus saja berjatuhan satu persatu. Kemudian Clear yang akan datang ke ruangan tengah memastikan waktu malah berhalusinasi. Di ruangan ini terus saja Clear mendapatkan suatu halusinasi yang sangat hebat sekali. Bahkan dirinya tidak sadar bahwa dia akan terlelap tidur. Ketika itu Clear benar-benar akan melawan rasa kantuk yang sangat berat, tetapi dirinya tidak akan bisa menahan karena hampir 6 hari bahkan 1 minggu Clear belum tertidur. Oleh karena itu Clear pun langsung membuka HP-nya, membuat video perpisahan dengan siapapun yang telah menemukannya, khususnya kepada ibunya yang berada di rumah sakit, membutuhkan biaya yang sangat hebat. Dan Clear pun harus meminta maaf terhadap apa yang dilakukannya. Ketika sedang membuat video, tiba-tiba saja Clear terjatuh. Selang beberapa lama kemudian, masih berada di ruangan tengah, Clear yang sudah siuman melihat suatu dinding ada rongga di belakang. Mungkin saja ini yang disebut dengan ruangan rahasia yang telah diperbincangkan oleh mereka semua. Clear pun langsung datang kepada Paul untuk bisa memastikan, dan kita akan membobok tembok lagi untuk bisa memastikan ruangan tersebut. Tanpa diduga, memang betul di balik tembok ada sebuah ruangan yang disebut dengan ruangan otopsi. Apakah itu adalah lift yang bisa keluar dari tempat ini? Kemudian melihat kesempatan seperti itu, mereka pun menjadi bingung. Dan di sisi lain kita akan melihat Ray yang telah meratapi kehidupan bahwa Vanessa telah tiada karena satu persatu mereka semua telah mati. Akan tetapi Ray pun melihat di sakunya Vanessa ada sebuah surat yang menggambarkan bahwa surat tersebut dari Amir. Otomatis Ray pun langsung naik darah dan menghajar Amir. Raja, no. Dan sekali semua orang sudah tidak berakal. Akhirnya mereka pun hanya bisa menyelamatkan satu sama lain. Bahkan Paul pun langsung membiarkan Clear tiba-tiba saja menyerang. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Paul akan datang ke lift tersebut untuk bisa menyelamatkan seorang saja. Ketika sudah di dalam lift dan tombol pun telah dipencet, tiba-tiba saja ternyata itu tidak bergerak, malah hawa menjadi panas. Ternyata itu bukan lift, tetapi ruang pembakaran untuk melenyapkan semua mayat. Tanpa kita sadari, ternyata waktu penguncian hanya tinggal 1 menit lagi. Semua orang sudah kelenyengan dan tidak bisa bertahan. Kini hanya tinggal berdua saja, Clear bersama Amir yang sekarang akan melakukan saling membunuh. Terlihatlah Amir yang sudah tidak berdaya dan mendengar suatu notifikasi dari speaker bahwa penguncian telah selesai. Mendengar hal yang seperti itu, Amir pun langsung bangkit kembali walaupun keadaannya sangat lelah. Tetapi dirinya akan memaksakan untuk bisa keluar dari tempat ini karena gerbang telah terbuka. Dengan jalan sempoyongan, Amir pun langsung berusaha untuk keluar dari tempat ini. Akan tetapi ketika melihat di ujung lorong, tiba-tiba saja banyak sekali orang yang memakai baju protokol dan membawa senjata. Lalu tiba-tiba, Is this real?
Tanpa diduga, ternyata orang-orang tersebut bukan untuk menyelamatkannya, tetapi mereka semua adalah divisi kebersihan dan akan membawa seluruh mayat, menghancurkan siapapun yang masih hidup. Untungnya Clear menyadari semua yang telah dilakukan oleh para petugas, dan dia melihat semua mayat telah bergeletakan di tempat lorong, dan dia mempunyai cara untuk bisa keluar dari tempat ini dan membawa semua darah ke dalam mukanya supaya dianggap dia juga sudah mati. Kemudian Clear pun langsung masuk ke dalam kantong mayat untuk bisa memastikan keadaan dan berpura-pura mati supaya bisa diangkut dan keluar dari tempat ini. Singkat waktu, seluruh mayat pun telah diangkut oleh mobil oleh para petugas, dan tanpa diduga dalam perjalanan, Clear pun keluar secara tiba-tiba, membuat semua orang menjadi kaget. Selang beberapa lama kemudian, 4 bulan telah berlalu. Akhirnya Clear pun selamat dari insiden kematian, dan sekarang dia masih koma. Apakah Clear akan selamat? Sayang sekali, uang tidak ada, otak rusak, tubuh rusak. Akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini sungguh mengerikan sekali, di mana sekelompok orang menginginkan uang yang sangat banyak untuk menjadi kelinci percobaan di suatu perusahaan farmasi, tetapi berakhir secara tragis. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini. Semua orang kaya, tidak ada yang instan, dan semua orang mempunyai proses yang sangat panjang. Jangan sampai tergiur dengan uang yang sangat banyak yang akan diberikan kepada kita semuanya, akan tetapi mempunyai dampak yang sangat mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.